Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ketemu di Sangwaro. Pengeboran merupakan salah satu kegiatan yang termasuk sangat penting tuh guys. Karena pengeboran itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tuh guys, baik untuk mencari air bersih ataupun minyak bumi. Karena air bersih itu sendiri ataupun minyak itu tuh letaknya tuh di perut bumi tuh guys. Jadi kita tuh membutuhkan alat khusus untuk melubangi perut bumi tuh guys. Ya seperti besi yang satu ini. Kalau ini sih biasa juga dipanggil dengan rig ya guys. Nah jadi alat inilah yang nantinya akan melubangi perut bumi tuh guys. Nah tapi seperti biasa tuh guys, sebelum videonya kita teruskan, kembali lagi Waro Inget nih guys. Jangan lupa ya buat like dan kita subscribe agar kita semua tuh nggak ketinggalan video berikutnya loh. Nah kalau sudah, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah terus kalau ngeliatin dua orang ini pasti pada bingung kan, lagi kepada ngapain coba. Nah jadi Waro tuh mau nunjukin tuh guys caranya membuat spool cup atau untuk keran masuk air ke dalam pipa bor tersebut guys. Jadi spool cup ini kegunaannya untuk membelokkan atau mematahkan air dari pompa menuju ke pipa bor kita tuh guys. Ya pasti masih pada bingung guys. Jadi kayak gini nih bentuk dari spool cup itu sendiri tuh guys. Jadi sebenarnya tujuan kita tuh untuk membuat besi yang seperti ini tuh guys, dikarenakan besi yang ini tuh patah dari atasnya tuh guys. Nah jadi kegunaan lubang atas itu untuk menahan pipa bor kita tuh. Nah terus kenapa ada pipa yang bolong? Jadi itu tuh untuk jalan air menuju ke setang bor kita tuh guys. Dan setelah itu bawahnya tuh ya dikasih drat tuh guys buat sambung menyambung pada pipa bor kita. Jadi mula-mula kita tuh harus membuat besi utama yang tadi patah itu guys. Nah terus kalau untuk ketebalan besi tersebut kita tuh harus menggunakan ya kurang lebihnya tuh 14 atau mungkin sampai 20 mili ketebalan besi itu sendiri tuh guys. Terus kalau ada yang tanya, wah kok tebal amat besinya mas? Jadi gini guys, kenapa kok besinya tebal? Jadi tujuannya tuh untuk menahan seluruh pipa kita agar besi tersebut tidak patah. Maupun berat 2 ton, 3 ton atau mungkin bahkan lebih, jadi besi itulah yang menahan untuk besi utamanya tuh. Nah terus setelah itu sebelum kita masukkan, kita tuh harus memasukkan kain agar bertujuan ketika air itu sendiri menyembur dia tuh tidak nyemprot kemana-mana guys. Nah terus kalau kain itu sendiri masih bocor berarti kain itu tuh kurang rapat tuh guys. Jadi kita tuh harus memasang serapat-rapat mungkin tuh. Dan ketika kain tersebut sudah rapat, mari kita kencangkan kembali menggunakan besi tersebut guys. Dan begitupun dengan yang atas, kita tuh harus memasukkan kain kembali tuh guys, agar tujuan yang sama, tidak bocor kemana-mana air tersebut. Ya kalau dilihat sih kayaknya ribet banget ya guys. Tapi nggak ribet yang dibayangkan kok, karena yang jelas sudah terbiasa guys. Karena dalam dunia pengeboran, air merupakan salah satu hal yang paling utama untuk pengeboran itu sendiri. Selain dia tuh untuk membantu mata bor masuk ke dalam perut bumi, air tersebut juga membantu untuk menaikkan sisa kotoran pengeboran itu tuh guys. Maka dari itu air merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dunia pengeboran tuh guys. Jadi jika pompa tersebut semakin kuat, artinya ya jelas semakin bagus tuh guys hasilnya tuh. Tapi ingat, kalau dalam dunia pengeboran biasanya kalau ngebor tuh kita selalu menggunakan air yang sangat kental tuh guys. Nah terus ada yang tahu nggak tujuan dari air kental itu sendiri? Jadi air kental itu selain tujuan untuk menahan agar gas bumi tidak keluar, air kental juga mampu menaikkan sisa kotoran tersebut tuh guys. Dan jika kita ngebor menggunakan air yang jernih atau tidak kental, biasanya sisa kotorannya tuh tidak naik ke atas tuh guys, dan alhasil ya kurang bagus tuh. Dan buat teman-teman yang belum paham, boleh tuh tanya-tanya di bawah kolom komentar tuh guys.
Insya Allah nanti Waro akan bantu ya guys. Nah, kalau untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.